Jadi kami seperti samsak yang boleh dipukulin, tapi kami tidak boleh melawan itu. Wacana perpanjangan jabatan, Anissa Pohan sindir Jokowi, pura-pura tak mau padahal mau. Anissa Pohan, aku hanya mau mengingatkan kau, ya. Kau ini juga bukan orang yang baik-baik amat. Buktinya kau tuh kan anak koruptor. Bapak kau kan korupsi, ya kan? Bolak-balik beliau sudah mengatakan bahwa tidak pernah berpikir untuk bisa menjadi presiden untuk 3 periode. Sama saja mengkhianati dan menghancurkan perjuangan ya, Orde Reformasi. Karena kita tahu Orde Reformasi ini muncul karena ingin mengkoreksi dengan tegas, ya. Pak Jokowi segera jelaskan nih serius ya, tanpa bercanda pada rakyat. Sebenarnya adalah cara yang membuat kami justru semakin kuat dan juga semakin bersemangat bahwa kita tidak boleh justru kalah dengan hal-hal seperti itu. Kau sebanyak bacot, kau sebanyak ngomong, diam, kau tunjukin aja prestasi kau udah menjadi warga negara yang baik. Jangan kau merasa jadi istrinya AHY, mantunya SBY, tuh kau merasa bisa bersuara. Hello, sadar diri dong. Di tengah bangsa menghadapi krisis akibat pandemi, Pak Jokowi kan mampu juga menangani pandemi dengan baik. Pak Jokowi selama periode pertama juga mampu membuat yang namanya keadilan di berbagai daerah. Keadilan itu misalnya pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi merata. Tidak hanya berpikir terkait dengan soal ekonomi, tapi Pak Jokowi lebih mengedepankan pada prinsip keadilan sosial. Wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan berbagai pihak. Hal itu terlihat saat istri Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan, turut menanggapi wacana itu melalui akun media sosial Twitter. Seperti diketahui, hal ini kembali muncul lantaran dari pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Dalam cuitannya, Anissa Pohan terlihat menyindir Presiden Jokowi yang disebutkan pura-pura tidak mau, lantaran sempat menyatakan penolakannya soal wacana itu. Sementara itu, sebelumnya ada pula tanggapan keras soal wacana perpanjangan masa jabatan dan juga datang dari petinggi Demokrat, Andi Arief. Dia menduga ide perpanjangan masa jabatan itu datang dari Jokowi sendiri, bukan ketua partai koalisi. Lebih lanjut, sikap Demokrat jelas tetap menjadi pionir dan menjaga demokrasi serta bersama rakyat yang mayoritas menolak. Pak Jokowi segera jelaskan nih serius ya, tanpa bercanda pada rakyat. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Padahal sisi lain, Komisi Pemilihan Umum bahkan telah menetapkan tanggap pemilu 2024 dikutip dari Galamedia pada Sabtu 26 Februari. Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun, ditunda 1-2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi itu tidak hilang. Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Lanjut ya, setahun lah, kalau enggak 2 tahun maksimal. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Usulan Caimin itu kemudian kembali ramai dan menuai pro dan kontra. Baru-baru ini, sambutan positif atau usulan Caimin ini justru muncul dari PAN yang menyatakan setuju jika pemilu 2024 ditunda. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berdalih bahwa pandemi yang masih berlangsung membutuhkan keseriusan penanganan. Situasi ekonomi dan juga kondisi global menyusul ekonomi Rusia dan Ukraina juga turut menjadi alasan Zulkifli Hasan bersepakat dengan wacana itu. Perkembangan terakhir adalah situasi global, baik ekonomi juga konflik antara Rusia dan Ukraina itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan juga negeri kita. Demikian kata pria yang akrab disapa Zulhas itu. Tolak penundaan pemilu, Helmi bilang, kami ingin segera minta pertanggungjawaban Jokowi atas apa yang telah terjadi pada negeri ini. Bagian media sosial Helmi Felis menolak wacana penundaan pemilihan umum dan pemilu 2024 yang kini tengah ramai dibicarakan. Pasalnya, dia ingin segera meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas apa yang telah terjadi pada hari ini. Tidak boleh ada penundaan pemilu, cukup, kata Helmi. Kami ingin segera meminta pertanggungjawaban Jokowi atas apa yang telah terjadi pada negeri ini. Dilansir dari CNN Indonesia, sejumlah fraksi hingga kini telah menyatakan sikap soal usulan Caimin agar pemilu ditunda. Dari 9 partai di parlemen, baru PKB dan PAN yang memberi dukungan. Sebagaimana diketahui, usulan penundaan pemilu ini awalnya dikemukakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Adapun PKS, Partai Demokrat, Nasdem, PDIP menolak, lalu P3 dan Gerindra belum menyatakan sikap. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar tengah mengkaji usulan penundaan pemilu 2024 ini.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melsias Markus Mekeng, menilai bahwa wacana perpanjangan masa jabatan Presiden seiring usulan Caimin bukan hal tabu untuk dibahas. Menurutnya, selagi prosesnya dilakukan secara konstitusional, hal itu sah-sah saja. Yang tidak bisa diubah hanyalah kitab suci. Di luar itu semua bisa diubah asal melalui mekanisme konstitusional. Kalau semua berhenti karena pemilu, ya akan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional. Dia menyebut keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi karena seiring permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto maupun kepada fraksi Golkar di DPR. Di sisi lain, Mekeng juga menilai wacana memperpanjang masa jabatan Presiden harus dilihat dari aspek ekonomi. Pihaknya khawatir ekonomi Indonesia justru terganggu atau defisit semakin dalam jika tahun 2024 dilaksanakan pemilu. Anggota Komisi 11 DPR RI itu berharap agar defisit APBN tak anjlok lebih dari 3% pada 2023 atau kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan. Selama pandemi, defisit negara dibolehkan berada di bawah langkah 3%. Di samping pembiayaan negara yang banyak ditopang utang selama pandemi. Pada 2021, utang negara mencapai 1.100 triliun, angkanya sempat turun pada 2022 menjadi 600 triliun. Ia ingin agar pada 2023 negara tak lagi hutang untuk modal pembiayaan. Nanti kalau sudah tidak boleh hutang lagi, maka pemerintah harus jeli ya mencari penerimaan negara. Artinya, penerimaan pajak harus meningkat, investasi harus meningkat, PDB juga harus naik. Nanti kalau sudah ada hiruk pikuk pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara? Pasti tersendat, ini bahaya, ucapnya. Wacana perpanjangan jabatan, Anissa Pohan sindir Jokowi, pura-pura tak mau padahal mau. Wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan berbagai pihak. Hal itu terlihat saat istri Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan, turut menanggapi wacana itu melalui akun media sosial Twitter. Seperti diketahui, hal ini kembali muncul lantaran dari pernyataan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Dalam ceritanya, Anissa Pohan terlihat menyindir Presiden Jokowi yang disebutkan pura-pura tidak mau, lantaran sempat menyatakan penolakannya soal wacana itu. Sementara itu, sebelumnya ada pula tanggapan keras soal wacana perpanjangan masa jabatan dan juga datang dari petinggi Demokrat, Andi Arief. Dia menduga ide perpanjangan masa jabatan itu datang dari Jokowi sendiri, bukan ketua partai koalisi. Lebih lanjut, sikap Demokrat jelas tetap menjadi pionir dan menjaga demokrasi serta bersama rakyat yang mayoritas menolak. Pak Jokowi segera jelaskan ini serius ya, tanpa bercanda pada rakyat. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Padahal sisi lain, Komisi Pemilihan Umum bahkan telah menetapkan tanggap pemilu 2024 dikutip dari Galamedia pada Sabtu 26 Februari. Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun, ditunda 1-2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi itu tidak hilang. Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Lanjut ya, 1 tahun lah, kalau enggak 2 tahun maksimal. Moga-moga usaha saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Usulan Caimin itu kemudian kembali ramai dan menuai pro dan kontra. Baru-baru ini, sambutan positif atau usulan Caimin ini justru muncul dari PAN yang menyatakan setuju jika pemilu 2024 ditunda. Jadi kami seperti samsak yang boleh dipukulin, tapi kami tidak boleh melawan itu. Wacana perpanjangan jabatan, Anissa Pohan sindir Jokowi, pura-pura tak mau padahal mau. Anissa Pohan, aku hanya mau mengingatkan kau, ya. Kau ini juga bukan orang yang baik-baik amat. Buktinya kau tuh kan anak koruptor. Bapak kau kan korupsi, ya kan? Bolak-balik beliau sudah mengatakan bahwa tidak pernah berpikir untuk bisa menjadi presiden untuk 3 periode. Sama saja mengkhianati dan menghancurkan perjuangan ya, Orde Reformasi. Karena kita tahu Orde Reformasi ini muncul karena ingin mengkoreksi dengan tegas ya. Pak Jokowi segera jelaskan ini serius ya, tanpa bercanda pada rakyat. Sebenarnya adalah cara yang membuat kami justru semakin kuat dan juga semakin bersemangat bahwa kita tidak boleh justru kalah dengan hal-hal seperti itu. Kau sebanyak bacot, kau sebanyak ngomong, diam, kau tunjukin aja prestasi kau udah menjadi warga negara yang baik. Jangan kau merasa jadi istrinya AHY, mantunya SBY, tuh kau merasa bisa bersuara. Hello, sadar diri dong. Di tengah bangsa menghadapi krisis akibat pandemi, Pak Jokowi kan mampu juga menangani pandemi dengan baik.
Pak Jokowi selama periode pertama juga mampu membuat yang namanya keadilan di berbagai daerah. Keadilan itu misalnya pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi merata. Tidak hanya berpikir terkait dengan soal ekonomi, tapi Pak Jokowi lebih mengedepankan pada prinsip keadilan sosial. Wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan berbagai pihak. Hal itu terlihat saat istri Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan, turut menanggapi wacana itu melalui akun media sosial Twitter. Seperti diketahui, hal ini kembali muncul lantaran dari pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Dalam cuitannya, Anissa Pohan terlihat menyindir Presiden Jokowi yang disebutkan pura-pura tidak mau lantaran sempat menyatakan penolakannya soal wacana itu. Sementara itu, sebelumnya ada pula tanggapan keras soal wacana perpanjangan masa jabatan dan juga datang dari petinggi Demokrat, Andi Arief. Dia menduga ide perpanjangan masa jabatan itu datang dari Jokowi sendiri, bukan ketua partai koalisi. Lebih lanjut, sikap Demokrat jelas tetap menjadi pionir dan menjaga demokrasi serta bersama rakyat yang mayoritas menolak. Pak Jokowi segera jelaskan ini serius ya, tanpa bercanda pada rakyat. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Padahal sisi lain, Komisi Pemilihan Umum bahkan telah menetapkan tanggap pemilu 2024 dikutip dari Galamedia pada Sabtu 26 Februari. Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun, ditunda 1-2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi itu tidak hilang. Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Lanjut ya, setahun lah, kalau enggak 2 tahun maksimal. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Usulan Caimin itu kemudian kembali ramai dan menuai pro dan kontra. Baru-baru ini, sambutan positif atau usulan Caimin ini justru muncul dari PAN yang menyatakan setuju jika pemilu 2024 ditunda. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berdalih bahwa pandemi yang masih berlangsung membutuhkan keseriusan penanganan. Situasi ekonomi dan juga kondisi global menyusul ekonomi Rusia dan Ukraina juga turut menjadi alasan Zulkifli Hasan bersepakat dengan wacana itu. Perkembangan terakhir adalah situasi global, baik ekonomi juga konflik antara Rusia dan Ukraina itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan juga negeri kita. Demikian kata pria yang akrab disapa Zulhas itu.